Hai guys, kembali lagi di Movie Time 21. So, di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru asal Korea Selatan yang berjudul Alienoid. Seperti judulnya, film ini akan bercerita tentang kehidupan alien jahat yang dipenjara di dunia manusia. Buat yang udah nonton filmnya, pasti masih banyak yang bingung dengan beberapa detail dari film ini, termasuk aku sendiri. Durasinya pun juga lumayan lama, 2 jaman, karena memang latar filmnya diambil dari 2 masa yang berbeda dan alur ceritanya yang sedikit rumit. Tapi tenang aja, di sini Mimin akan mencoba menjelaskan dengan lebih detail supaya bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Tanpa disadari, sejak ribuan tahun yang lalu, alien menggunakan manusia untuk mengunci tahanan mereka. Para alien yang ditangkap karena melakukan kejahatan akan dikirim ke bumi dan dipenjara di dalam otak manusia. Dengan harapan saat manusia itu mati, maka alien jahat yang ada di dalam otaknya juga akan ikut mati. Para alien yang ditahan itu pun disebut dengan nama Paro. Untuk menjaga keseimbangan antara alien dan manusia, sebuah robot yang dikenal dengan nama Guard dan asistennya bernama Thunder dikirim oleh pihak alien untuk menjaga para tahanan tersebut. Yang namanya tahanan, lambat laun pasti memiliki hasrat untuk melarikan diri. Nah, disitulah peran Guard dan Thunder untuk mencegah Paro keluar dari tubuh manusia pun hadir. Bahkan bila perlu, mereka terpaksa harus membunuh manusia itu agar Paro yang ada di dalam tubuhnya juga ikut mati, sama seperti halnya saat itu Guard dan Thunder terlihat pergi ke abad 14 untuk membunuh Paro yang mencoba kabur dari tubuh manusia. Guard terpaksa membunuh seorang ibu yang kemudian si ibu ini memohon agar Guard dan Thunder mau merawat bayinya. Meskipun Guard dan Thunder sebenarnya tidak boleh ikut campur dengan urusan manusia, namun saat itu mereka terpaksa menyelamatkan bayinya si ibu agar tidak dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana. Selain itu, ya memang karena kasihan. Just for information, Thunder ini bisa berubah menjadi wujud Guard dan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi untuk kedepannya jangan kaget kalau dia bisa berubah-ubah. Guard dan Thunder kemudian membawa bayi itu berpindah ke abad 21 melalui sebuah portal. Sesampainya di abad ke-21, Guard langsung memasukkan Paro yang ia tahan ke dalam sebuah tabung bersama dengan beberapa Paro lainnya. Scene lalu beralih menampilkan latar di masa lalu, tepatnya pada tahun 1391. Di sana kita pun diperkenalkan pada seorang pengelana ahli bela diri yang bernama Murek. Saat itu, ia dan kedua anak buahnya yang merupakan siluman kucing terlihat sedang menjalankan tugas untuk menangkap para pencuri. Setelah berhasil menyelesaikan tugas, barulah mereka mendapatkan bayaran. Nah, setelah itu, Maruk melihat sebuah selebaran tentang pencarian pedang ilahi dengan bayaran yang sangat tinggi. Hal itulah yang membuat Murek tertarik, jadi ia pun memutuskan untuk mencari pedang tersebut dari seorang tahanan bernama Dr. Maruk mendapatkan informasi kalau pedang itu pertama kali ditemukan di sebuah sungai para nelayan. Terkesima dengan sinar biru pada ujung pedang, jadi mereka pun berpikir kalau pedang itu adalah permata yang sangat mahal. Namun saat tukang besi ingin memisahkan permata dari gagangnya, pedang itu tiba-tiba terpental dan mengenai seorang lelaki yang ada di sana. Hebatnya, meskipun tertusuk pedang, lelaki itu ternyata tidak mati, tetapi malah menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, perjalanan mencari pedang ilahi pun akhirnya dimulai. Murek dan kedua anak buahnya mendatangi seorang mantan hakim yang dipercaya sebagai pemegang terakhir pedang ilahi. Walaupun Murek sudah sangat percaya diri mengalahkan si mantan hakim, namun nyatanya dia gagal. Saat itu, si mantan hakim juga ditemui oleh seorang lelaki misterius yang kita sebut saja dengan nama Sweater. Lelaki itu menggunakan pakaian modern yang menandakan ia adalah seseorang yang datang dari masa depan. Tak disangka, Sweater ternyata dikuasai oleh Paro yang juga menginginkan pedang tersebut. Ia pun membunuh si mantan hakim dan mengejar dokter yang membawa kabur pedang ilahi. Mengetahui hal itu, Murek pun langsung berlari mengejar mereka berdua dan kejar-kejaran antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya, Murek bertemu dengan Sweater dan ia dihajar habis-habisan sampai pingsan.
Pada malam harinya, kedua anak buah Murg menemukannya sedang pingsan dan tersangkut di sebuah tembok. Begitu sadar, Murg dan kedua anak buahnya melihat sebuah kapal luar angkasa yang terdampar di sebuah sungai. Di dekat pesawat itu, mereka juga melihat seorang wanita berbaju merah yang langsung kabur begitu saja. Kembali ke abad 21, kita pun diperlihatkan pada bayi yang dibawa oleh Gert, kini telah tumbuh menjadi anak-anak dan diberi nama Yian. Setelah tumbuh menjadi anak-anak, Yian mulai menyadari identitas Gert yang ia panggil ayah. Keanehan pada Gert dan Thunder membuat Yian sadar kalau mereka berdua bukanlah manusia normal pada umumnya. Pada suatu hari, Yian sengaja meninggalkan ponsel di dalam mobil agar ia bisa mendengarkan percakapan antara Gert dan juga Thunder. Dari percakapan itu, Yian mengetahui kalau besok kiriman 107 paro akan tiba di bumi. Pada malam harinya, saat Gert sedang bertugas, Yian mengendap-endap menemui Thunder di sana. Yian menanyakan banyak hal, mulai dari planet asal Thunder sampai tugas pengiriman yang dibicarakan sebelumnya. Selain itu, Thunder juga mengatakan kalau Yian sebenarnya berasal dari masa lalu, tepatnya 646 tahun yang lalu. Pada keesokan harinya, Yian langsung berangkat menuju ke tempat pengiriman paro, yaitu di sebuah rumah sakit. Di sana, Yian tidak sengaja menabrak seorang detektif yang bernama Mondo Sol. Tak lama kemudian, semua orang di rumah sakit itu terkejut ketika melihat gumpalan awan yang bergerak mendekati mereka. Bersamaan dengan itu, Gert dan Thunder akhirnya sampai di rumah sakit yang sama untuk menyelesaikan tugas mereka. Dari gumpalan awan, keluarlah batu kristal berwarna hitam. Batu itu kemudian terjatuh ke dalam rumah sakit dan mulai berubah bentuk menjadi kristal emas yang sangat besar. Dari kristal itulah keluar 107 paro yang mulai masuk ke setiap otak manusia yang ada di sana. Yian yang merekam kejadian itu tentu saja sangat terkejut dan cepat-cepat melarikan diri. Setelah semua paro mendapatkan inangnya, kristal itu pun kembali berubah menjadi bentuk semula dan orang-orang bingung kenapa mereka berada di posisi itu. Gert yang melihat Yian berada di sana sebenarnya merasa heran, namun ia memutuskan untuk bergegas mengambil kristal berwarna hitam. Kembali ke latar di masa lalu, kita pun diperkenalkan pada dua orang penyihir bernama Sol dan Won yang mendatangi sebuah kuil bertopeng yang dipimpin oleh seseorang bernama Jang. Sol dan Won menawarkan beberapa benda sihir pada Jang, namun Jang ternyata tidak menginginkan semua benda itu karena benda sebenarnya yang ia inginkan adalah pedang ilahi. Di waktu yang sama, Murg dan para anak buahnya kini melanjutkan perjalanan untuk mencari pedang ilahi sekaligus mencari sweater. Mereka pun menghentikan rombongan pengantin agar mereka bisa menyamar dan menyusup masuk ke dalam istana. Murg menyamar menjadi pengantin pria dan dinikahkan dengan seorang gadis yang ada di sana. Saat pertama kali bertemu dengan pengantin wanitanya, Murg ternyata cukup terkejut karena pengantinnya sangatlah cantik. Namun uniknya, pengantin wanita itu ternyata memiliki sebuah pistol, yang berarti ia datang dari masa depan. Sebelum mereka berbincang lebih lanjut, si wanita itu pun mempersilahkan Murg untuk minum sesuatu. Namun entah mengapa setelah minum, Murg tiba-tiba merasa sangat pusing. Si wanita rupanya telah menaruh racun dalam minuman itu dan pengantin wanita itu juga ternyata bukanlah pengantin aslinya namun palsu dan dia juga sedang menyamar. Wanita itu pun kemudian bersiap-siap dan pergi meninggalkan Murg. Tak disangka wanita tadi ternyata memiliki kekuatan bela diri yang sangat baik, jadi ia pun mampu dengan mudah mengalahkan para prajurit bertopeng. Penyihir Sol dan Won yang juga ingin mencuri pedang ilahi melihat kekuatan wanita itu dengan pistolnya. Saat wanita itu berhasil mendapatkan pedang ilahi, kedua penyihir menggunakan alat mereka untuk merebut pedang tersebut. Namun ternyata hal itu bukanlah perkara yang mudah karena si wanita juga berhasil mengalahkan mereka. Sayangnya saat wanita itu akan pergi, Jang berhasil menghentikannya dan mengambil pedang ilahi dari tangannya. So itu artinya pemegang terakhir pedang ilahi saat ini adalah Jang. Scene kemudian beralih memperlihatkan Detektif Moon di kantor polisi. Detektif Moon adalah salah satu orang yang otaknya dijadikan penjara oleh Paro. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Paro yang ada di otaknya.
paro itu sedikit demi sedikit mulai mendominasi tubuh detektif Moon. Hal itu pun diketahui oleh Guard dan Thunder, jadi mereka pun bergegas untuk menangkapnya. Selain masalah detektif Moon, keduanya juga mendapatkan informasi tentang sebuah kapal yang baru saja tiba di bumi, di mana kapal itu adalah kapalnya Paro. Karena saat itu Jian memaksa untuk ikut, jadi Guard pun terpaksa membawanya. Saat itu, sebuah alien tiba-tiba turun dari kapal dan langsung mengejar detektif Moon karena ia ingin mengambil Paro yang ada di dalam otaknya. Tak lama kemudian, Guard pun datang dan langsung berhadapan dengan Paro tersebut. Saat pertarungan itu terjadi, detektif Moon segera melarikan diri, namun kapal Paro berhasil menemukannya. Kapal itu pun terus mengejar detektif Moon, sementara Guard dan Thunder juga menyerang kapal tersebut, sampai akhirnya detektif Moon pun mengalami kecelakaan yang membuatnya sekarat. Sebuah Paro kemudian mengeluarkan pedang ilahi, namun ia malah diserang sehingga pedang itu pun terpental dan tertancap tepat di dada detektif Moon. Berkat hal itu, Paro di tubuh detektif Moon pun akhirnya hidup kembali. Guard yang melihat hal itu langsung menyerang Paro tersebut, namun energinya terus terkuras habis. Thunder kemudian mendekati tubuh Guard dan mulai melakukan pengisian ulang. Sementara itu, dengan bantuan pedang ilahi, Paro yang ada di tubuh detektif Moon akhirnya bisa bebas sehingga membuat tubuh detektif Moon kembali. Sekarang Paro itu rupanya bukanlah Paro biasa, jadi ia pun mendapatkan sebutan sebagai controller. Setelah itu, controller itu pun masuk ke dalam kapal dan berniat untuk melepaskan Heva. Apa itu Heva? Heva adalah atmosfer yang dibawa dari planet mereka. Jadi, para Paro yang jahat ingin melepaskan Heva di bumi agar bisa mengubah bumi menjadi tempat tinggal mereka. Karena apabila manusia mencium atmosfer Heva, maka mereka akan langsung meninggal dunia. Meskipun Guard sudah berusaha menahan sekuat tenaga, namun ada beberapa Heva yang akhirnya berhasil terlepas dari kapal Paro. Guard berusaha sekuat tenaga untuk menahan sisa Heva yang ada. Sementara Thunder diminta untuk menyelamatkan Jian. Di saat itulah, controller merasa terdesak, jadi ia pun kembali masuk ke dalam tubuh detektif Moon. Perlahan atmosfer Heva pun mulai diledakkan dan beberapa bagian tempat itu mulai tertutupi oleh gas orange. Karena situasinya sangat berbahaya, Thunder pun membawa Jian ke dalam mobil yang kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut. Disinilah kita pun diperlihatkan fakta kalau ternyata orang yang menyamar menjadi pengantin wanita adalah Jian. Di timeline masa lalu, Jian ditangkap oleh Zhang dan dikurung di dalam penjara tak kasat mata. Saat itu, Zhang berkata kalau ia dan Jian sama-sama datang dari masa depan 10 tahun yang lalu dan sekarang mereka sama-sama mengincar pedang ilahi. Dalam pembicaraan Zhang dan Sweater 10 tahun yang lalu, mereka memang tiba di sana bersama dengan si controller atau Paro yang saat itu berada di tubuh detektif Moon. Namun anehnya sampai saat ini mereka tidak menemukan keberadaan si controller, entah itu sudah mati atau justru berpindah ke tubuh yang lain. Di sisi lain, Murek dan kedua anak buahnya kembali menyamar menjadi prajurit bertopeng untuk masuk ke dalam kuil. Hal ini tentu saja mereka lakukan agar mereka bisa mengambil pedang ilahi yang saat ini berada di tangan Zhang. Secara tidak terduga, di sana Murek pun bertemu dengan Jian. Saat itu Murek pun diperintahkan untuk mengantarkan makanan untuk hiasan. Mereka kemudian berbincang-bincang dan Murek sempat berkata kalau ia merasa seperti pernah deh bertemu dengan Jian. Murek pun bertanya dari mana Jian berasal dan Jian menjawab bahwa ia datang dari masa depan. Mendengar jawaban itu, Murek pun akhirnya mengembalikan pistol yang ia temukan sebelumnya. Sayangnya setelah Murek pergi, Jian mulai merasakan sakit karena makanan yang ia makan ternyata sudah diracuni oleh Zhang. Saat ada kesempatan tiba, Murek masuk ke dalam ruangan untuk mencuri pedang ilahi, namun di dalam ruangan itu ia malah melihat dua penyihir sedang mengalami keracunan setelah mereka memakan makanan yang disuguhkan.
Para penyihir itu ternyata memiliki penawar untuk racunnya, satu untuk mereka berdua, sedangkan satunya lagi diambil oleh Murek untuk diberikan kepada Yi-an. Ia pun akhirnya nekat menantang bahaya untuk memberikan obat penawar demi menyelamatkan Yi-an. Berkat hal itu, Yi-an pun berhasil diselamatkan, namun Murek ketahuan dan langsung dibunuh oleh Jang. Baik Murek maupun Yi-an sama-sama dimasukkan ke dalam peti mati. Peti Murek dibuang ke sungai, sementara peti Yi-an akan dikubur. Jadi beginilah cerita bagaimana Yi-an, Jang, dan Sweater berakhir terjebak di masa lalu bersama-sama. Jadi saat kekacauan terjadi di masa depan, Jang, Sweater, dan Detektif Moon sebagai controller bergabung untuk melepaskan atmosfer Hava di bumi. Karena hal itu, Guard dan Thunder pun terpaksa mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan mereka. Yi-an yang ada di sana membantu Guard merebut pedang ilahi dan kabur bersama-sama. Alhasil, controller, Jang, dan Sweater berpegang pada mobil yang berisi Guard, Thunder, dan juga Yi-an. Nah, karena tak ingin kekacauan terjadi di masa depan, mereka semua pun berteleportasi ke masa lalu melalui portal. Sesampai di masa lalu, Yi-an berpisah dengan Guard dan Thunder, sementara controller juga berpisah dengan Jang dan Sweater. Yi-an yang terjatuh di sungai kemudian diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang tak lain dan tak bukan adalah Murek. Jadi itulah alasan mengapa Murek sering merasa familiar saat melihat Yi-an. Berkat ingatan itulah Murek dan Yi-an berhasil hidup kembali dan terbebas dari peti mati mereka. Yi-an yang berada di kuil berusaha mengambil pedang ilahi dan berhadapan dengan Sweater dan juga Jang. Di sana, Yi-an juga dibantu oleh kedua penyihir yang ternyata juga menaruh dendam pada Jang. Beruntung saat Yi-an berada di situasi terdesak, Murek akhirnya tiba di sana dan langsung membantunya. Kemudian mengeluarkan pedang andalannya untuk menghadapi Paro. Sementara itu, si penyihir juga menggunakan cermin ajaibnya yang bisa membesarkan apapun. Sehingga cermin ajaib itu pun bisa digunakan untuk memperbesar peluru. Setelah mendapatkan pedang ilahi yang ia cari, Yi-an bergegas menyeberangi sungai agar Paro tidak bisa menemukannya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan perahu dan melanjutkan perjalanan dengan berenang. Di waktu yang sama, Murek akhirnya berhasil mengalahkan salah satu Paro yang ada di tubuh Sweater. Namun setelah ia membunuh Paro itu, Sweater yang sekarang berkata kalau di tubuh Murek terdapat sesuatu. Tak disangka, dahulu controller yang sekarat ternyata telah masuk ke dalam tubuh Murek, yang berarti kalau di dalam tubuh Murek saat ini terdapat Paro yang sangat kuat. Anyway, film pun tamat. Endingnya yang sangat menggantung ini sudah pasti menandakan kalau film ini akan ada part keduanya kayaknya, karena kita masih belum tahu apakah Guard dan Thunder sebenarnya masih hidup. Terus di part terakhir, Yi-an ingin membawa pedang ilahi kemana ya? Dan bagaimana juga dengan nasib Murek, apakah ia nantinya akan berubah menjadi jahat seperti Jang atau ia berhasil menguasai controller di dalam otaknya? Semuanya tentu saja akan terjawab di part yang kedua. Tapi karena aku juga belum tahu kapan part kedua akan dirilis, jadi kita tunggu aja sama-sama ya guys. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian paham dengan alur ceritanya karena film ini tuh cukup sulit untuk dipahami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.